untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku yang pendukungmu. Satya proklamasi, kalian berikan untukmu. Demam Citayam Fashion Week belum pudar. Aksi lenggak-lenggok pamer busana di jalanan itu justru menginspirasi warga Kampung Pandean Bonsari, Desa Kerajaan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menggelar kegiatan serupa, tepat di peringatan 77 tahun Indonesia Merdeka, Rabu 17 Agustus 2022. Mengusung tajuk Pandean Bonsari Fashion Show, kegiatan yang diinisiasi ibu-ibu PKK dan remaja setempat ini sukses memantik minat masyarakat untuk menyaksikannya. Apalagi, selain dihadiri Kepala Desa Kades Kerajaan Kulon Abdul Latif, kegiatan ini juga mendatangkan 2 bintang tamu istimewa, Sinop Kendal 2022 Maya Bestari Arizo dan model Jawa Tengah Eva Nabila. Pandean Bonsari Fashion Show merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dihelat untuk memeriahkan 77 tahun Indonesia Merdeka. Acara dimulai sore hari selepas asar, dengan pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022, yang diikuti seluruh warga. Khusus ibu-ibu dan warga perempuan mengenakan busana nasional atau kebaya. Usai upacara, acara dilanjut dengan pawai yang diikuti ibu-ibu, remaja putri, dan anak-anak, dengan membawa bendera merah putih sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan kebangsaan Indonesia Raya. Start dari lokasi upacara di Kampung Pandean Bonsari, pawai mengambil rute Jalan Pandean, lalu memasuki Kampung Pesantren, dan finish atau kembali ke tempat semula. Sepanjang sekira 1 km jarak tempuh itu, peserta pawai terlihat penuh semangat dan bersukacita. Oh, itu dari program PKK Pandean Bonsari. Ibu-ibunya yang semangat memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Berbagai rangkaian acara udah diselenggarakan dan bahkan nanti malam ada acara Fashion Week. Fashion Pandean on the road ya. Yang nggak kalah dengan fashion ya. Dan bahkan nanti kita juga didatangi sama siapa ibu-ibu? Oh ya, Sinang dan Sinok Kendal, yang tentunya pasti akan tambah memeriahkan kampung kita pada malam hari ini. Untuk ke ibu-ibu PKK semangatnya tidak untuk merayakan hari 17 Agustus saja, tapi setiap hari-hari bisa seperti Hari Kartini, seperti yang religius tetap kita peringati sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diberikan kemerdekaan yang sampai saat ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih bisa menikmati kemerdekaan. 45 semangat. Merdeka. Merdeka. Ketua RT Noviar Fitiaji didampingi istri yang sekaligus Ketua PKK Pandean Bonsari Siti Zainab mengakui, kreativitas dan semangat ibu-ibu PKK di kampung ini memang patut diapresiasi. Mereka tak pernah sepi dari aktivitas kreatif dan terobosan-terobosan yang kerap membawa harum nama Kampung Pandean Bonsari hingga ke tingkat Kabupaten Kendal maupun Provinsi Jawa Tengah. Kalau melihat keaktifan, saya sendiri sebagai Ketua PKK melihatnya anggota PKK itu merupakan orang-orang yang luar biasa hebat. Ketika di JW langsung, ayo. Jadi tanpa ada kendala, insya Allah setiap acara pasti berjalan dengan sukses. Selalu ikut memeriahkan. Kalau fashion show baru pertama kali ini, ya memang kita mengadakan fashion show itu tujuan yang pertama itu tadinya bukan untuk ibu-ibunya, tapi kita sebagai ibu
harus mendukung anak-anaknya kan. Itu kan kegiatan remaja sama yang usia balita. Terus kita punya ide bagaimana kalau ibu-ibunya ngomong anaknya juga biar anak-anaknya tambah semangat. Ternyata ketika diflorkan pas ke forum itu semuanya mengiyakan. Iya Bu, sebagai orang tua kita mendukung anak-anak kita biar tambah semangat gitu. Melihat antusias terutama ibu-ibu itu sangat menggembirakan, sangat membanggakan. Malah kadang-kadang kalau dipikir itu untuk bapak-bapaknya malah kalah gitu. Kalah stamina, kalah segalanya dari ibu-ibu. Jadi ibu-ibu seringkali punya ide-ide yang kalau menurut saya pribadi, artinya kalau tingkatan-tingkatan lokal itu sudah sangat melompat jauh. Misalnya mengadakan upacara penurunan bendera seperti tadi itu, saya melihatnya kadang-kadang mungkin di Kecamatan Kalu mungkin hanya kampung kita aja lah misalnya yang hanya mengadakan upacara penurunan bendera dengan ibu-ibu memakai pakaian kebaya, pakaian tradisional. Kemudian dilanjut nanti ada fashion show juga yang mengundang inisiatif ibu-ibu sama remaja juga, mengundang Sinak Sinong Kendal sama Putri Anak Kendal tahun 2022. Jadi kalau saya selaku RT dan juga bapak-bapak kadang-kadang merasa risih melihat antusias semangat ibu-ibu, aktivitas, kreativitas yang luar biasa bapak-bapak, sementara selama ini masih ada di belakang yang mendukung kuyupnya kegiatan ini secara berkelanjutan terus-menerus. Tapi kan selalu mendukung. Ya, jadi kalau kita tadi setelah upacara penurunan bendera, kita kepingin tahun depan itu untuk upacara bendera tetap ada. Kalau tadi pesertanya hanya ibu-ibu memakai pakaian tradisional, pakai kebaya, itu rencananya tahun depan itu bapak-bapak ikut gabung juga dengan pakaian blangkon sama beskap Jawa, harus diwajibkan ikut juga, jadi biar kelihatan lebih sinergi. Kemudian untuk kedepannya juga ini sudah lama kita programkan, kita kepingin kampung kita ini, Kampung Pandian Bonsari menjadi kampung yang ramah anak dengan berbagai kriteria, kemudian segala macamnya. Insya Allah kampung kita menuju ke kampung ramah anak. Kemarin sudah dimulai dengan Car Free Day, setiap hari Jumat sore jam 4 sore sampai jam 6 sore itu kampung kita tutup untuk aktivitas anak-anak berkegiatan. Oh iya, itu kemarin itu kan, enggak deh, pada malam hari ini kan fashion show itu kan ada bazar UMKM gitu. Itu tujuannya itu kemarin kita mengiyakan ketika kok diminta untuk membuka bazar UMKM, ya kita semangat, langsung kita sambut dengan tangan terbuka. Tujuannya biar UMKM yang ada di Kampung Pandian Bonsari ini khususnya nanti bisa meroket sampai ke kabupaten, syukur-syukur sampai tingkat Jawa Tengah dan nasional. Sesaat selepas Isya, acara yang dinanti-nanti pun dimulai. Diikuti 38 peserta anak-anak dan belasan ibu-ibu, Pandian Bonsari Fashion Show bergulir. Di atas gelaran karpet hijau yang dijadikan catwalk, Kades Kerajaan Kulon Abdul Latif yang mengenakan busana ala pendekar Betawi Si Pitung dan Ketua RT Noviar Fitriaji yang bersarung dan berpeci, membuka sekaligus mengawali aksi Pandian Bonsari Fashion Show. Keduanya berjalan beriringan sambil tak henti-henti menebar senyum dan menyapa penonton. Selanjutnya, dua bintang tamu istimewa, Eva Nabila dan Sinok Kendal 2022 Maya Bestari Arizo muncul, tampil berlenggak-lenggok di atas catwalk. Meski cuma selintas, pesona Eva, terutama sang Sinok Kendal 2022 Maya Bestari Arizo sanggup memukau mata ratusan warga yang menyaksikannya. Ketika duduk di meja juri pun, Sinok Kendal 2022 Maya Bestari Arizo masih mengundang minat warga yang berebut minta swafoto bersama. Secara keseluruhan, Pandian Bonsari Fashion Show benar-benar memukau. Dengan gaya natural dan apa adanya, aksi para peserta mampu memeriahkan suasana. Tak sedikit pula yang mengundang tawa, karena keluguan dan kelucuan mereka. Kades Abdul Latif sampai rela merogoh isi kantongnya dan berkali-kali nyawar beberapa peserta yang dianggap paling menghebohkan suasana. Sebagai juri, Eva Nabila dan Sinok Kendal 2022 Maya Bestari Arizo menilai, para peserta Pandian Bonsari Fashion Show rata-rata berpotensi atau memiliki bakat di bidang modeling. Hanya saja, meski cukup menghibur, mereka masih perlu terus berlatih dan belajar. Yang saya lihat di sini ramai dan yang berpartisipasi banyak menari dan sangat meriah.
mungkin tahun depan bisa dimeriahkan lagi, bisa dibesarkan lagi acaranya. Ada mungkin nanti bisa dikembangkan pas dewasa ikut lomba-lomba dan minat bakat di modelnya. Semoga di masyarakat ini dapat mengembangkan potensi diri bagi kita. Menurut saya sendiri, potensi yang dihadapi anak-anak di sini sangat bagus. Karena saya melihat kepercayaan diri dari anak-anak desa Pandian Bonsari ini sudah terasa, atau mungkin sebelumnya sudah diadakannya latihan sebelumnya, sehingga saya melihat ada beberapa anak yang mungkin apabila digali kembali potensinya, bagaimana cara mereka untuk berjalan, untuk menambahkan percaya diri mereka sendiri, itu bisa lebih lanjut dan mungkin dapat mengikuti jejak saya dan juga kakak Eva Nabila tadi. Menurut saya sendiri, mungkin karena ini event yang berada dalam lingkung desa, ini sudah sangat meriah ya Bapak. Apalagi saya melihat masyarakat di sini yang begitu sangat ramah kepada saya, begitu welcome, terbuka, dan saya ketika menuju ke bazar, ibu-ibu di sana pun memberikan tanggapan begitu welcome, sehingga saya bisa menikmati dan juga paham apa saja yang ada di sana. Seperti itu. Halo teman-teman, seperti itu ya. Apabila kalian ingin mengikuti jejak seperti saya, ayo mulai dari sekarang kita belajar bagaimana untuk enggak ungguh, berbicara kepada orang yang lebih tua, berbicara pada orang yang lebih muda, bagaimana cara kita untuk menyapa dan lain sebagainya. Dan untuk pembelajaran lain seperti fashion show, make up, hair drop, dan lain-lainnya bisa banget kalian asah dengan mengikuti beberapa agensi modeling dan lain-lainnya. Dan saya percaya apabila kita akan dan mau berusaha, kita pasti bisa untuk menggapainya seperti itu. Terutama belajar ya teman-teman. Di sisi tempat Helat Pandian Bonsari Fashion Show, sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM setempat menggelar bazar, memamerkan dan menjajakan produk kuliner mereka. Selepas acara, Kades Krajan Kulon Abdul Latif menyempatkan melihat-lihat bazar dan memborong camilan produk UMKM. Tanpa ragu, dia mengacungkan ibu jari untuk Kampung Pandian Bonsari. Abdul Latif berharap, rangkaian kegiatan memeriahkan 77 tahun Indonesia Merdeka yang dihelat Kampung Pandian Bonsari bisa terus dikembangkan dan menginspirasi kampung-kampung lain. Saya sebagai kepala desa memberikan aspirasi kepada masyarakat wilayah Kerajaan Kulon. Ternyata ini merupakan bentuk daripada kegiatan-kegiatan di wilayah Kerajaan Kulon untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan alhamdulillah dulu sejak pada waktu itu juga pernah diadakan lomba fashion show tingkat desa juga pernah ada. Nah mungkin insya Allah nanti untuk kedepannya, karena memang antusias masyarakat seperti ini, karena ini juga merupakan potensi. Apalagi di sini kita sudah lihat banyak UMKM yang dipamerkan merupakan produk-produk lokal yang bisa nantinya akan bisa merupakan andalan daripada desa Kerajaan Kulon, paling tidak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat wilayah Kerajaan Kulon. Insya Allah tetap nanti planningnya tetap ada nanti insya Allah. Karena nyuwun sewu, karena sementara ini juga dari pemerintah sendiri, karena ini masih ada kaitannya dengan COVID yang sementara ini kan belum semuanya hilang, karena masih dalam arti masih level 2, sehingga dari pemerintah juga masih memberikan warning untuk kehati-hatian, kita harus tetap menjaga. Mungkin mudah-mudahan dengan tahun 2022 akhir nanti insya Allah mudah-mudahan COVID ini bisa hilang, dan kita sebagai pemangku desa agar menjadi aktivitas kegiatan-kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi intinya seperti itu. Rangkaian kegiatan memeriahkan 77 tahun Indonesia Merdeka di Kampung Pandian Bonsari sudah bergulir sejak awal Agustus. Mulai dari aneka lomba anak-anak hingga lomba memasak bapak-bapak, serta syukuran malam 17 Agustus 2022. Tak hanya Pandian Bonsari Fashion Show, seluruh rangkaian kegiatan itu digenapi sekaligus dipuncaki dengan gelaran malam pentas seni 77 tahun Indonesia Merdeka, Sabtu 20 Agustus 2022. Siapa kita?